أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Palpes Official dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, umur kita, waktu kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan manfaat yang baik, yang besar, yang banyak untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebaikan kita semua di alam barzakh kita, alam akhirat kita, di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat indah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita semua perkara-perkara yang begitu baiknya, perkara-perkara yang menghantarkan kita semua kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah amalan soleh berupa puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan yang ketiga kaitannya dengan mempelajari tafaqquh fiddin dalam bab fikih puasa, yang mana telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya tentang kewajiban seorang muslim ataupun muslimah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas insyaallah taala tentang poin-poin apa saja yang menunjukkan akan keutamaan, faedah-faedah yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, agar kita bisa bersemangat lagi, memotivasi kita semua untuk memaksimalkan waktu kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna di bulan Ramadan ini. Karena itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita, terkhususnya Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mana mereka begitu amat sangat semangatnya luar biasa untuk memaksimalkan waktu mereka agar mereka bisa mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Ramadan secara umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menukil dari perkataan seorang tabi'in, ulama tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Mu'alla bin Fadl. Beliau mengatakan, seorang tabi'in tersebut mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala. Dulu para ulama salaf, yaitu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kebiasaan mereka dulu adalah yad'una Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadana. Yaitu mereka minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Yaitu apa tujuannya? Agar mereka bisa mendapati bulan Ramadan. Kebiasaan mereka berdoa, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan ya Allah, dengan umurku yang amat sangat pendek ini, sedikit ini, agar Engkau memberikan kesempatan kembali agar bisa bertemu di bulan Ramadan dan aku bisa memaksimalkan amalan soleh di bulan tersebut yang penuh dengan keberkahan. Itu semangatnya mereka dalam mengejar kebaikan di bulan Ramadan, sehingga 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu merindukan datangnya bulan Ramadan. Itu tanda kebaikan seorang hamba. Tidak sebagaimana kebanyakan kaum muslimin, ketika menjelang bulan Ramadan, mereka kebagiannya apa? Bersedih, takut, khawatir, nanti nggak bisa makan lagi, nggak bisa minum, berat rasanya, seakan-akan seperti itu. Tetapi seorang yang beriman, seorang yang betul-betul menjadi hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu senang, bahagia, bergembira malah ketika
bulan Ramadan tiba. Ini 6 bulan sebelumnya sudah, ya jauh 6 bulan sebelumnya, mereka sudah tumbuh benih-benih kerinduan ya, untuk beramal soleh di bulan tersebut, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kemampuan lagi, kesempatan, waktu luang untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Apa maksudnya, tujuannya apa? Untuk memaksimalkan waktu, memanen pahala, ibarat kata seperti itu, di bulan tersebut, bulan yang termulia di bulan Ramadan. Itu kata para ulama, yaitu Mu'al bin Fadl, seorang ulama tabi'in. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya adalah, kata beliau, yada'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu minhu. Kemudian kebiasaan para ulama kita setelah pasca, ya, setelah bulan Ramadan mereka lalui, masuk di bulan Syawal, setelah merayakan Idul Fitri, mereka doanya, harapan mereka, permohonan mereka pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan Ramadan, yaitu apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menerima, memberikan ganjaran pahala yang besar, kebaikan yang besar dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Itu kerjaannya atau doanya para ulama kita. Jadi sebulan atau setahun penuh mereka selalu teringat untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sedih ketika menjumpai Ramadan, kemudian bergembira ketika berpisah dengan bulan Ramadan? Ataukah seharusnya seorang mukmin yang baik adalah bersemangat, bahagia, senang ketika menjumpai bulan Ramadan dan bersedih ketika meninggalkan setelah bulan Ramadan? Itulah yang dicontohkan oleh para ulama kita, yang mereka mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan rincikan beberapa poin kaitannya dengan keutamaan, manfaat, faedah yang besar, yang agung ketika seorang hamba betul-betul memaksimalkan kesempatan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah, kata Rasulullah SAW, bulan yang mana bulan tersebut memiliki keberkahan yang banyak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, atakum Ramadhanu syahrun mubarak. Nah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut bulan penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalam bulan tersebut penuh dengan keberkahan. Apa maksudnya? Keberkahan itu apa sih namanya? Atau maksudnya subutu kasroti an-ni'ami, yaitu ketetapan, mantapnya, ataupun kenikmatan tersebut selalu ada dan ada, senantiasa dinikmati oleh seorang yang mendapatkan kenikmatan, tidak berkurang, tidak hilang dari dirinya, selalu menetap di dalam kehidupannya dari kenikmatan-kenikmatan dunia ataupun kenikmatan-kenikmatan ukhrawi. Itu maksud dari keberkahan. Maka ketika kita kaum muslimin mendapati bulan Ramadan, maka dia telah mendapatkan kenikmatan, kebaikan yang tidak sedikit, yang banyak. Ibarat kata seorang punya gaji per bulannya mungkin 1 juta, tidak banyak, tapi dengan uang 1 juta tadi dia bisa memberikan kebutuhan bagi istrinya, anak-anaknya. Dia tidak merasa kurang sedikit pun, cukup gitu. Tidak merasakan kekurangan dari yang kelihatannya sedikit, kita lihat sedikit, tetapi berkah uang 1 juta tadi. Tetapi kita lihat tidak sedikit dari manusia ataupun kaum muslimin yang memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak tenang hidupnya, merasa kurang, ingin nambah dan seterusnya, tidak cukup, tidak merasa cukup kenikmatan yang dia peroleh, padahal kalau dilihat dari nominalnya banyak gitu. Maka Allah SWT cabut keberkahan dari kenikmatan orang tersebut.
Berbeda ketika seorang yang memiliki mungkin tidak banyak dari harta, tetapi dia menikmati harta tersebut. Itu contoh dari makna keberkahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di bulan Ramadan tersebut. Kemudian faedah yang kedua adalah kaitannya juga dengan poin yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Jadi orang yang melakukan suatu amalan kebaikan apapun itu secara umum ataupun secara khusus, yaitu puasa dan sholat tarawih misalkan, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar berbeda ketika seorang hamba beramal soleh, beribadah di luar Ramadan, baik secara kamiyah yaitu kuantitas ataupun kaifiyah secara kualitas. Semuanya secara jumlahnya Allah berikan lipat gandakan kebaikan pahalanya maupun secara kualitasnya. Kedudukan ibadah tersebut Allah bedakan. Allah khususkan amalan-amalan soleh seorang hamba di bulan Ramadan, yaitu dilipat gandakan, diperbanyak kebaikan ataupun pahalanya. Berbeda ketika seorang hamba beramal soleh di luar Ramadan. Adapun kemaksiatan, seorang hamba melakukan suatu kemaksiatan ataupun dosa di bulan Ramadan juga berbeda ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut di luar Ramadan. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala tingkatkan secara kaifiyahnya. Secara apa? Kaifiyahnya, itu secara kualitasnya. Allah anggap dosa yang dia lakukan itu dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan suatu dosa yang ringan. Itu secara kaifiyah sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Tetapi secara kamiyah tetap dihitung satu ketika dia melakukan suatu kemaksiatan misalkan contohnya satu kemaksiatan, maka satu dosa tidak dilipatkan jadi 10, 20, enggak. Satu saja, sama seperti di luar Ramadan, sama secara kuantitasnya, secara kamiyahnya. Tetapi secara kaifiyahnya yaitu secara kualitasnya lebih besar. Ya, lebih besar dosanya ketika seorang hamba melakukannya di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Bagaimana seorang hamba melakukan suatu kemaksiatan di Mekah Madinah, itu berbeda. Ukuran dosanya gitu ya. Ukuran dosanya itu berbeda ketika dia melakukan melakukan dosa tadi di luar Madinah ataupun Mekah tanah haram. Seperti juga di bulan haram, yaitu 4 bulan haram dari 12 bulan Hijriyah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dari Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada 12 bulan. 12 apa? Bulan. Yang mana 4 bulan dari 12 bulan tadi memiliki kekhususan. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan 4 bulan haram. Apa maksudnya? Yaitu Allah katakan setelahnya fala tadlimu fihin. Jangan kalian bermaksiat di 4 bulan tersebut. Maksudnya apa? Ya tetap Allah Subhanahu wa taala larang seseorang hamba melakukan kemaksiatan di bulan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khususkan di 4 bulan tersebut. Minha arba'atun hurum. Maksudnya apa? Dilipat gandakan dosanya secara kaifiyah, secara kualitasnya, tidak secara kamiyah. Ketika dia melakukan suatu kemaksiatan di 4 bulan tersebut, yaitu bulan secara rututan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang mana seorang hamba melakukan kemaksiatan dosa di bulan 4 ini, maka Allah besarkan dosanya tersebut secara kualitas, tidak secara kuantitasnya. Tetap dihitung satu, tetapi berat akibatnya
adabnya yang akan dia rasakan daripada tatkala dia melakukan suatu kemaksiatan tersebut di luar bulan 4 bulan tadi, di luar 4 bulan tadi. Maka ketika seorang hamba melakukan suatu amalan soleh kebaikan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan ataupun pahala-pahala yang akan dia peroleh di bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan. Di sini dibagi menjadi dua, secara umum setiap hari dari bulan Ramadan atau secara khusus yaitu 10 hari terakhir yaitu di malam Lailatul Qadar yang pahalanya seperti 1000 bulan, sekitar 83-an tahun. Jadi ketika seorang hamba, kata para ulama menjelaskan bahwasanya sepakat para ulama mengatakan ketika seorang hamba sedekah misalkan 100.000 di hari selain hari Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar misalkan 100.000 di luar bulan Ramadan, yang mana kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar itu dilipat gandakan. Jadi 100.000 dikalikan 1000 kali atau berapa hari? Ya, selama 83 tahun. Ibarat kata dilipat gandakan pahalanya seperti dia menginfakkan harta yang tidak sedikit, yang sangat-sangat banyak, walaupun dia seakan-akan menifakkan sedekah hanya sekedar 100.000. Kalau misalkan di luar Ramadan, di selain malam Lailatul Qadar, di luar itu, maka ya dihitung 100.000 sedekah dia. Tapi kalau sedekah dia lakukan di bulan Ramadan secara umum ataupun di malam Lailatul Qadar, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dilipat gandakan pahalanya seperti seorang menginfakkan hartanya selama 83 tahun umurnya. Jadi banyaknya luar biasa. Atau 1000 bulan. Itulah sebabnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Palpers Official dimanapun Anda berada, para ulama kita sangat-sangat semangatnya luar biasa untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Maka pertanyaan besarnya adalah kenapa kita tidak bersemangat? Kenapa kita masih malas-malasan menghabiskan waktu kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan ini? Tinggalkan semua aktivitas-aktivitas kita yang tidak memiliki manfaat yang lebih untuk memberikan kebaikan kita di akhirat kelak. Tinggalkan semuanya. Beralih kita kepada membaca Al-Quran. Beralih kita kepada memperbanyak dzikir, memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, sedekah kita. Coba kita usahakan semaksimal mungkin mumpung kita masih hidup kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan yang begitu indah ini, kesempatan yang emas ini, yang mana kita bisa memperbanyak amalan soleh di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di bulan Ramadan tersebut. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila kaum muslimin wal muslimat ingin memberikan pertanyaan, silakan langsung saja diisi di kolom komentar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan Palpres.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi.
selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.